Halo Sosius, balik lagi nih di kelas Sosiologi Perspektif. Sosius tahu gak sih kalau ruang kelas itu bukan hanya sekedar ruang fisik doang, tetapi juga mencakup ruang sosial dan budaya. Kalian sendiri udah tahu belum apa itu ruang kelas? Ruang kelas sendiri adalah suatu sistem dalam suatu kelompok yang mempunyai elemen-elemen yang saling berhubungan. Elemen-elemen ini adalah siswanya. Dalam memahami ruang kelas, kita harus memahami berbagai konsepnya. Pertama, ada konsep ruang kelas sebagai sistem. Konsep ini memiliki beberapa unsur yang fungsional satu sama lain. Unsur tersebut yakni murid, guru, dan manajemen sekolah. Kedua, ruang kelas sebagai sistem sosial. Pada konsep ini terdapat hubungan antara guru dengan murid yang membentuk jaringan hubungan yang terpola. Ketiga, ruang kelas sebagai suatu sistem interaksi. Pada konsep ini, guru dan murid saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah ruang kelas sebagai sistem pertukaran. Di ruang kelas, para pelaku pertukaran ini dipandang sebagai makhluk yang rasional. Setelah tadi kita memahami tentang ruang kelas, kali ini kita akan memahami tentang teori dari ruang kelas. Pertama, ada pendekatan interaksi yang memberikan perhatian khusus terhadap metode pembelajaran dalam mengelola kelas. Pendekatan interaksi dibagi lagi menjadi dua, yakni perilaku dominatif dan integratif. Perilaku dominatif sendiri memposisikan guru sebagai suatu sumber kebenaran, dan guru juga tahu segala hal. Berbeda dengan perilaku dominatif, perilaku integratif memposisikan guru sebagai seorang motivasional dan inspirasi. Dalam pendekatan interaksi, ada juga gaya kepemimpinan guru. Gaya kepemimpinan ini sedikit bisa dibagi 3 jenis, yaitu otokratik, demokratik, dan laissez-faire. Gaya otokratik dicirikan dengan kepemimpinan yang otoriter. Dan ada juga gaya demokratik. Gaya ini ditandai dengan demokratis dan kebebasan murid berpendapat. Dan yang terakhir ada gaya laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini cenderung cuek dan tidak ada ruang bertukar pendapat karena siswa dibolehkan melakukan apa saja yang menurutnya penting. Gaya kepemimpinan guru di sekolah dapat mempengaruhi cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak siswa di lain hari. Selanjutnya ada teacher center dan learner center. Teacher center sendiri adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru juga memberikan petunjuk, mengeluarkan nasihat, serta memberikan kewenangan. Sedangkan learner-centered adalah proses pembelajaran yang berpusat oleh murid. Dalam pelaksanaannya, murid dituntut lebih aktif dalam pembelajaran. Makanya, menurut Vital, guru yang menggunakan learner-centered akan lebih efektif dalam pembelajarannya, karena murid dituntut lebih mandiri. Sedangkan guru yang menggunakan teacher-centered akan membuat murid sangat ketergantungan terhadap guru tersebut dan sangat kecil kemandirian murid. Kedua, ada pendekatan interaktif yang berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi dari tindakan, interaksi, dan proses sosial dalam lingkungan pendidikan. Ketiga, ada pendekatan radikal. Salah satu teori yang cukup penting dalam pendekatan ini adalah teori radikal. Teori ini dikatakan radikal karena ia mempertanyakan sesuatu yang dipandang. Memang seharusnya demikian dan memberikan alternatif cara pandang. Teori ini menekankan pada signifikasi label nama instansi yang diberikan oleh seseorang. Oleh sebab itu, teori ini menjadi bagian dari konsep diri seseorang yang membawa seseorang kepada persepsi, prasangka, atau penyimpangan tertentu. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pengertian dari ruang kelas sebagai sistem dan teori dari ruang kelas. See you, Sosius. Sampai jumpa di video selanjutnya.